Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami @surahman7. Di kesempatan hari ini saya mau berwawancara dengan Bapak Abdul Latif. Lengkapipun Pak, Dokter Andes. Ya, kalau lengkapnya di sini tertulis Dokter Andes Haji Abdul Latif SH MPDI. Dalam kesempatan siang ini kita mau memperbincangkan sejarah berdirinya Masjid Al-Fajar beralamat di Sidoarjo RT 1 RW 4 Grogol Cangrahan Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Monggo Pak dipun sejarahkan sejarah berdirinya Masjid Al-Fajar niki. Oh, nggih. Ya, sebelum kita lanjutkan bahwa terima kasih panjenengan saged tindak datang lokasi Masjid Al-Fajar ini, ya, akan tahu lebih dekat sejarahnya bagaimana, ya, antara lain karena pada waktu itu, ya, kalau bulannya saya juga kurang hafal, yang jelas tahun 2011 masjid ini jadi, dan masjid ini, Masjid Al-Fajar ini sudah resmi wakaf, dan akte wakafnya sudah keluar, dan yang menjadi nadirnya, jadi ketua nadirnya dan termasuk ketua pengurusnya itu saya sendiri, dan wakifnya dan namanya Bapak Heru yang ada di lokasi ini juga, ya. Dan pada saat itu tanah ini adalah tanah yang kurang terawat pada saat itu, ya, tempat sampah lah, tempat sampah umum. Nah, inisiatif dari wakif, seorang wakif yaitu Bapak Heru itu merelakan tanahnya ini untuk diwakafkan dengan nama Masjid Al-Fajar. Dan nama Masjid Al-Fajar itu ternyata nama dari putranya ditempelkan, ya, di masjid ini. Ya, alhamdulillah saya selaku pengurus di sini, ya, ikut tanggung jawab hal-hal yang berkenaan dengan kemakmuran masjid. Mungkin ada lagi yang bertanya. Untuk kegiatan keagamaan rutin tiap hari atau tiap pekan itu Pak, monggo. Oh, okay. Ya, alhamdulillah sejak berdirinya Masjid Al-Fajar ini beberapa kegiatan yang sudah ada di sini rutinitasnya, yaitu kalau hari Ahad sore jam 4 sampai jam 5 itu ada kegiatan, yaitu mauidhah, yaitu pengajian umum, ya, namanya yang mengisi nanti ada di sana, ya. Ahad pertama itu namanya Bapak Mizan Hari Susilo SHG. Kemudian yang kedua, Ahad kedua saya sendiri. Kemudian yang ketiga Bapak Haji Abdul Bashir. Kemudian yang keempat yaitu Bapak Dr. Andes Haji Suyadi MSI. Nah, kebetulan hari ini pas Ahad keempat, Insya Allah nanti
yang akan memberikan mauidhah inggih menika panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Suyadi MSI. Nah, hari Ahad kelima, Ahad kelima itu kan 1 tahun ada tiga kali pertemuan, yaitu Ahad 5 itu, yaitu yang akan memberikan yaitu Bapak atau Ustadz Heri Prasetyanto. Niku saking Kartosro mereka lumayan sedaya menika wau kangge napa nggih mengisi kegiatan wonten ing Masjid Al Fajar mriki. Terus kegiatan rutinitas harian wonten menika wau setiap kegiatan bapak-bapak nggih membaca Al-Qur'an baik dan benar setiap malam Ahad atau malam Sabtu pertama, malam Sabtu tadi malam Sabtu malam Ahad, malam Minggu nggih. Ahad malam Senin nggih. Wonten malih Rebo malam Kamis. Nah, alhamdulillah waktunya itu habis sholat Isya, pada Isya. Ya alhamdulillah. Ini kegiatan ini ya belum lama ini, karena untuk menyadarkan bapak-bapak mau belajar membaca baik dan benar ya tidak mudah. Akhirnya ya kita berusaha dengan daya upayanya ya sampai sekarang sudah menghatamkan 3 kali. Alhamdulillah. Berarti niku 1 kali khatam itu kira-kira berapa bulan? 1 kali khatam ya kurang lebih ya sampai 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan. Nah, di sini tidak mentarget ya harus 10 halaman atau 1 juz dalam waktu 1 majelis, tidak. Karena apa? Ada ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum, yang perintah-perintah sholat, perintah-perintah sholat, ya, kemudian perintah saum, puasa, gitu. Itu saya sampaikan artinya dan sejarahnya, sehingga tidak monoton hanya membaca saja, walaupun toh hanya beberapa menit, itu sebagai bukti bahwa mau itu sangat-sangat penting untuk mendalami Al-Quran itu sendiri. Nah, untuk kegiatan seperti sholat Jumat itu apakah diadakan di sini? Oh ya, terima kasih. Ini kita di sekitar pabrik, di sini kan ada pabrik batik keris, pabrik Konimek. Ini karena padatnya masjid, ya, sehingga kita belum mampu melangkah ke situ. Dari padatnya masjid itu sendiri, kita ini belum mampu menghimpun orang paling sedikit 40 bisa berkumpul berjamaah bareng. Itu memang tidak gampang. Bisa, tapi hanya waktu Ramadan saja. Ramadan itu saja ya, awal-awal Ramadan. Setelah itu ya biasa-biasa saja, ya itulah kita maklumi. Dan sekitar masjid ini memang ya seperti itu. Umpama dilalah pas hari Jumat tanggalnya merah. Ya kalau mengandalkan orang-orang warga itu ya hanya itu saja. Ya itulah kegiatannya tentang masalah yang berhubungan dengan sholat Jumat. Untuk kegiatan lain seperti Taman Pendidikan Al-Quran. Oh ya, terima kasih. TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, itu ya alhamdulillah rutin setiap sore ya jam 4 sampai jam 5 itu rutin setiap hari, kecuali hari Ahad dengan hari Sabtu saya liburkan. Ya alhamdulillah dengan kegiatan ini ya menambah kemakmuran masjid di sini. Sebabnya apa? Saya sangat prihatin di sekitar ini. Kita maklumi
masjid ini ya masjid yang di belakang, nah umatnya ya hanya sedikit, kemudian kurang kepedulian dari warga sendiri punya anak belum apa namanya mau mendidik atau mengarahkan anaknya untuk pergi ke TPA, karena masing-masing sudah sering TPA. Ada di sekitar kita kan ada Masjid Fatimah, itu jaraknya baru hanya 300 meter, tidak ada. Kemudian Al Amanah tidak ada 200, kemudian ada lagi Masjid Al Ikhlas, ini hanya 100 meter ya. Ke sana ke sini itu sudah banyak masjid, cuma terpanggilnya anak-anak itu ya karena apa? Kenal baik dengan saya, kita sendiri udah tahu toh kalau namanya ada falsafah, ada gula, ada semut. Nah, kalau tidak diberi apa-apa ya tidak mau datang semutnya. Diberi reward. Iya, ya sekedar untuk jajan, untuk sekolah gitu aja. Ya. Itu untuk guru-guru Taman Pendidikan Al-Quran yang mengajar di sini, Pak. Ya baik. Ya untuk ustadz atau ustadzahnya, guru-gurunya dulu itu ada. Tapi karena ya kita maklum lah situasi kondisi, kita tahu bahwa di sini tuh tidak ada tidak ada bisaron, tidak ada uang masuk. Akhirnya ya seadanya. Akhirnya ya saya sendiri yang yang menghandle semua kegiatan itu ya, karena yang TPA ya tidak banyak, paling maksimal tercatatnya ada 15, tapi aktifnya karena kegiatannya itu hampir setiap hari yang hadir ya nggak pernah full, ya ada 5, ada 6, 10 dan sebagainya, bebas di sini nih. Dan yang datang itu bukan anak-anak di sini, ada yang dari sana dekat SMP 2 Grogol. Dari sini kan ada 500-an meter, 1 kilo malah. Ada yang dari Pajang, ada yang dari Babat Manang. Ya enggak apa-apa. Ini yang namanya mengaji. Iya, mengaji. Biar tahu perbandingannya di sana di sini. Dan saya cross check ya. Saya kasihan anak-anak itu sudah kelas 3 itu belum bisa baca Al-Quran. Walaupun kelas 3 SD, ada yang belajarnya baru belajar Iqra. Tidak apa-apa. Lah di sini karena kegiatannya itu setiap hari, hampir setiap hari, kalau sudah sampai di Iqra 3, itu langsung saya suruh membaca Al-Quran yang sudah dihafali, surat-surat pendek itu. Kan ada surat pendek yang biasanya dihafali kan Surat Nas, Falaq, Ikhlas, dan sebagainya. Itu untuk melatih sudah hafal, tapi harus bisa menunjuk mana yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, mana yang bunyinya Qul a'udzu birabbin nas, mana yang bunyinya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, dan seterusnya. Nah ini untuk memacu mereka-mereka itu setelah belajar sampai Iqra 3 itu diterapkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya alhamdulillah. Kemudian bacaan-bacaan di dalam sholat kan ada itu, mulai dari wudhu ya lah, nawaitul wudhu sampai doanya wudhu, sampai baca usolli ya lah, sampai Fatihah, kemudian doa iftitah, kabiro walhamdulillah katsiro, dan seterusnya sampai tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh shalawat, dan seterusnya sampai doa kunut. Ternyata mereka itu yang ngaji di tempat Al-Fajar ini tidak kalah dengan mereka-mereka yang sekolahnya di agama, yang jurusan agama atau madrasah itu. Kemampuannya itu sebabnya apa? Kita pantau dan kita biasakan setiap hari masuk harus menghadap saya itu paling enggak anak satu itu sampai hampir setengah jam. Ya, itu setiap hari. Akhirnya sekarang itu ya alhamdulillah, karena apa? Saya sudah komitmen bagaimana supaya
kelas 6 sudah terakhir, biasanya kan kelas 6 terakhir TPA itu. Karena sudah SMP itu sudah banyak alasannya, banyak kegiatan, pulangnya sudah sore, SMP-nya jauh, nggak sempat TPA. Saya modalnya adalah membaca semua yang berhubungan dengan Al-Quran, bacaan-bacaan di dalam sholat sudah komplit dan mandiri. Kemudian penerapannya setiap hari ya sudah tergantung kepada mereka sendiri dan orang tuanya. Untuk apa pemasukan dan pembiayaan dari kegiatan-kegiatan ibadah di Masjid Al-Fajar ini, Pak? Ya, yang saya pantau itu ya kegiatan-kegiatan ini di Al-Fajar ini, ini khusus ibu-ibu itu ya ada infak ya, kotak keliling. Gitu. Nah itulah untuk menghidupi kegiatan-kegiatan yang dari ibu-ibu setiap sore hari Ahad. Nah, kemudian ada lagi juga ibu-ibu itu setiap hari Sabtu siang malam itu antara jam setengah 11 sampai zuhur sampai azan itu ada kajian membaca Al-Quran. Itu ada ustazahnya sendiri untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu ya, alhamdulillah kesadaran ibu-ibu sendiri sudah muncul sekarang ya, baru tahun-tahun ini aja kesadaran itu. Sampai pengajian itu di sini ibu-ibu sudah 100 lebih itu yang hadir di Ahad sore itu nanti. Mungkin harapan untuk generasi muda remaja Masjid Al-Fajar ini ke depannya, Pak. Ya, terima kasih. Nah, untuk generasi muda itu ya kita ini ada beberapa kali pertemuan ya, saya rintis juga, ada malam Jumat itu ada baca surah Yasin, tahlilan, ya, baca Asmaul Husna, ini melibatkan remaja-remaja. Nah, sehingga nanti untuk ke depan, untuk regenerasi itu bagaimana supaya remaja itu sudah bisa mandiri, termasuk kalau hari atau hari raya Idul Adha, biasanya hari korban itu kan kita menyembelih binatang korban itu sendiri. Lah kita libatkan semua masyarakat, dan alhamdulillah untuk tahun kemarin itu kita sudah generasi tuanya sudah banyak mendelegasikan yaitu kegiatan yang muda-muda ini. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang perlu dijelaskan. Oh ya, ya sedikit saja sebagai closing bahwa alhamdulillah masjid yang berdiri kokoh ini nanti bisa disyuting. Masjid ini kalau tidak ada huru-hara yang luar biasa, 100 tahun yang akan datang itu tiangnya tidak akan dimakan rayap karena beton semua di atas itu, sekarang nggak ada kayunya, nanti bisa di syuting itu semua udah kuat sekali. Nah, kita meninggalkan hal-hal yang baik dan yang akan menikmati mungkin ya generasi berikutnya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kepada Haji Abdul Latif, Dr. Andes Haji Abdul Latif SH, Sarjana Hukum dan MPH, Magister Pendidikan. Magister Pendidikan. Demikian tadi rekan-rekan viewer YouTube kami yang dapat kita sampaikan dari sebuah masjid yang bernama Al-Fajar di wilayah Sanggrahan, ya, Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Ini di salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Begitu saja, Lur. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.